Udah lama Ahmad Yani pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Ngontrak di Cikarang pernah? Nggak pernah. Nggak pernah Pak ya? Dan saudara Hilal sendiri pun juga sebetulnya ya kita sama-sama tahu lah ya, termasuk salah satu penerima kredit fiktif di DPR Karya Remaja. Kalau nggak salah berapa itu jumlahnya? Kalau nggak salah kurang lebih 400 jutaan lah. Nah, itu isunya yang menggunakan nama orang lain, termasuk saudara sepupunya. Pada saat hari jadi Bank BJB baru-baru ini, sangat cukup jelas itu apa yang disampaikan oleh KDM. Nah, kalau Ahmad Yani ini waktu itu dipenjarakan, tidak akan ada kasus pembunuhan satu keluarga. Dari kesalahan BJB tidak memberikan hukuman pada orang yang bersalah, berakibat apa? Orang yang bersalahnya tidak ada dan ada kasus pembunuhan berikut. Saya tantang nih kepada saudara Hilal, kalau Anda berani mengklarifikasikan langsung kepada saudara Dudu, yang seharusnya Anda lakukan itu sebetulnya mendorong pihak kepolisian untuk menindaklanjuti informasi tentang keberadaan Ahmad Yani dan kebersamaannya dengan saudara Dudu. Namun justru Anda langsung mengklarifikasinya kepada saudara Dudu. Nah, makanya sekarang ini saya tantang, Anda berani tidak mengklarifikasikan kepada pihak Bank BJB, kemudian meminta kepada pihak Bank BJB cabang Sumber Kabupaten Cirebon untuk menampilkan daftar penerima kredit fiktif kepada publik. Disebutnya sosok Ahmad Yani oleh terdakwa kasus Pauman Indramayu Ririn berbuntut panjang. Ternyata sosok Ahmad Yani ini bukan orang sembarangan, teman-teman. Effendi, mantan penyidik polisi militer, membongkar jejak digital siapa sosok sebenarnya Ahmad Yani. Ahmad Yani diduga terjerat kredit fiktif ketika masih menjabat di Bank BJB. Tak tanggung-tanggung kredit fiktif yang digelapkan kala itu mencapai hingga 24 miliar rupiah. Waduh, nggak main-main nih teman-teman. Ya teman-teman, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, gak usah berlama-lama, kita langsung simak saja ke videonya. Tentang saudara Hilal dimana kalau menurutku ini tindakan yang bodoh ya. Dari mulai pertama memfasilitasi pertemuannya saudara Khotib dengan KDM sampai terakhir kemarin memfasilitasi bekas atau mantan menantunya Ahmad Yani. Nah sehingga justru tanpa disadari itu membuka tabir misteri ya, yang mengaitkan keluarga besarnya. Dan saudara Hilal sendiri pun juga sebetulnya ya kita sama-sama tahu lah ya, termasuk salah satu penerima kredit fiktif di DPR Karya Remaja. Kalau nggak salah berapa itu jumlahnya? Kalau nggak salah kurang lebih 400 jutaan lah. Nah, itu isunya yang menggunakan nama orang lain, termasuk saudara sepupunya. Jadi sekali lagi saya anggap ya apa yang dilakukan oleh saudara Hilal ini adalah perbuatan yang bodoh, karena tanpa disadari justru hal itu membuka tabir misteri. Berbicara Haji Gono berarti berbicara Ahmad Yani. Berbicara Haji Gono berarti berbicara KPR Karya Remaja. Tentang kredit fiktif yang nilainya sangat fantastis sampai ratusan miliar. Nah sehingga kalau kita kaitkan dengan banyaknya narasi-narasi, pendapat-pendapat yang menggiring opini seolah-olah Ahmad Yani itu menghilang, seolah-olah Ahmad Yani itu tiada. Ini akhirnya kan kebongkar. Nah sekarang tinggal publik sendiri yang menilai ada apa di balik semua itu. Ya. Banyak orang masih mengandalkan cara lama. Teman-teman, saya dengar rekaman dulu ini ya teman-teman ya.
Menarik nih, menarik. Saya katakan bahwa sekecil apapun informasi terkait dengan tindak pidana, khususnya tindak pidana pembunuhan, itu harus disikapi dan ditindaklanjuti. Jangan hanya cuma dianggap sebuah isu, ya. Apalagi baru-baru ini nih ada seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, ya, Saudara Hilmawan. Tentang informasi adanya keberadaan Ahmad Yani, informasi tentang kebersamaannya Saudara Dudu dengan Ahmad Yani di suatu tempat. Seyogianya itu dijadikan sebagai informasi atau petunjuk. Dengan menindaklanjutinya, mendorong kepada pihak kepolisian untuk Oke, malam ini saya lagi bersama Pak Dudu. Nah, Pak Dudu ini dibicarakan terus oleh pengacaranya Ririn bahwa Pak Dudu pernah video call dengan Ahmad Yani. Terus yang terakhir Pak Dudu ngontrak di Cikarang katanya. Benar nggak itu Pak? Ya, salah. Salah. Video call sama Ahmad Yani pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Ngontrak di Cikarang pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah Pak ya? Jadi nggak pernah sama sekali ya Pak ya? Apa yang mau disampaikan Pak? Ya, istilahnya itu tadi, jangan asal teliti yang benar gitu, cara itu. Karena kan nama baik saya juga perlu dijaga gitu. Iya, bukan sama dengan apa menjatuhkan nama baik saya. Menjatuhkan nama baik Bapak ya. Oke, siap Pak Dudu. Terima kasih sudah selamat Pak Dudu. Nah, kalau kemudian segala macam informasi, berita yang sebetulnya itu merupakan suatu petunjuk, dianggapnya hanya sebuah isu, dianggapnya hanya sebuah drama. Nah, sekarang saya mau kasih isu nih, ya. Isu tentang penerima kredit fiktif, ya, terkait Ahmad Yani sebagai manajer komersial yang memberikan referensi atau persetujuan atas kredit fiktif tersebut, ya. Sehingga kembali lagi saya perbandingkan dengan teman sekolah saya, ya, di tahun yang sama, kasusnya yang sama, tapi sampai divonis 4 tahun 7 bulan. Sementara Ahmad Yani bebas dari jerat hukum. Tidak diproses sebagaimana ketentuan-ketentuan yang ada. Hanya diberhentikan tidak dengan hormat. Walaupun dengan syarat untuk bisa mengembalikan sejumlah kerugian yang diderita oleh pihak Bank BJB cabang Sumber. Dan itu sudah pernah disampaikan oleh pihak Bank BJB kepada KDM Gubernur Jabar. Dalam keterangannya menerangkan bahwa memang betul, memang benar Ahmad Yani yang saat itu sebagai manajer komersial telah memberikan referensi persetujuan atas yang belakangan diketahui kredit tersebut adalah fiktif. Yang kurang lebih 24 miliar. Dan dalam sambutannya KDM pun juga cukup jelas. Pada saat memberikan sambutan, ya, pada saat hari jadi Bank BJB baru-baru ini, sangat cukup jelas itu apa yang disampaikan oleh KDM, bahwa seandainya saat itu Ahmad Yani diproses secara hukum, diproses sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, mungkin pembunuhan di Indramayu itu nggak akan terjadi. Ahmad Yani nggak tahu ada, nggak tahu dia ada. Yang jelas uangnya diambil, orangnya tidak ada. Inilah yang disebut dengan berpikir dan bertindak harus sesuai dengan aspek yang bersifat norma. Kenapa? Karena sebuah pelanggaran norma, kita nggak tahu hukum apa besok yang akan dialami. Makanya orang harus berpijak pada sunatullah. Tidak boleh dia melanggar sunatullah. Kenapa? Karena besok ada peristiwa yang bisa jadi oleh kita dianggap sepele, tetapi
kemudian itu terjadi. Nah, kalau Ahmad Yani ini waktu itu dipenjarakan, tidak akan ada kasus pembunuhan satu keluarga. Dari kesalahan BJB tidak memberikan hukuman pada orang yang bersalah, berakibat apa? Orang yang bersalahnya tidak ada, dan ada kasus pembunuhan berikut. Kita orang perbankan tidak akan membayangkan ini. Tetapi alam selalu memberikan hukuman dalam bentuk fenomena atau gejala. Untuk itu maka BJB, saya katakan manajemennya harus bersifat tegas bagi para pegawai yang melakukan pelanggaran pengelolaan mismanagement, baik disengaja maupun. Nah sebetulnya kalimat itu kalau kita teliti dan kalau kita cermati itu sebenarnya cukup jelas. Lamun kudu ngomong kah, ya, KDM itu mengatakan kalau seandainya waktu itu Ahmad Yani itu diproses secara hukum, ya, mungkin nggak bakal terjadi itu pembunuhan. Kenapa? Betul. Ya karena salah satu penerima daripada kredit fiktif itu adalah ya salah satu korban pembunuhan ini. Nih. Kudu diceplakaken bae ya. Jadi saya juga lama-lama makin greget mengikuti perkembangan ya, kasus pembunuhan satu keluarga di Pauman Indramayu. Ya. Banyak sekali ya kejanggalan-kejanggalan. Terjadinya pengelompokan. Iya. Perdebatan. Iya. Ya memang semua ini terjadi karena berawal dari ketidakprofesionalannya Tuh, penyidik bukan penyidik saya. Polres Indramayu. Tuh. Andai kata kalau penyidikannya, tahapannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, ya mungkin nggak rame kayak begitu. Betul kan? Oh, bukan saya. Nah jadi kembali lagi kepada saudara Hilal, kalau kemudian semua kalau semua petunjuk, ya, informasi dijadikan itu dianggapnya sebagai isu. Nah sekarang saya mau kasih isu nih, ya, isunya bahwa beberapa pihak yang menerima kredit fiktif tersebut yang melibatkan Ahmad Yani, yang ternyata bukan semuanya orang Cirebon, yang ternyata bukan semuanya pelaku usaha dari Cirebon, tapi ada beberapa di antaranya itu adalah yang dari Indramayu. Salah satunya adalah pemilik Wisma Dharmatam di daerah Singaraja. Saya yakin orang Indramayu pada tahu semua itu siapa itu pemilik. Kemudian kalau dihubungkan dengan saudara Hilal, ini ada hubungan apa si pemilik Wisma itu? Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, Universitas Wilalodra. Isunya, ini makanya kalau mau cerita isu ya saya isukan semua. Iya. Isunya Universitas Wilalodra pun juga menerima terkait dengan dana fiktif tersebut. Dalam hal pembangunan gedung pasca sarjana atau apalah. Pokoknya pada intinya isunya seperti itu. Satu diantaranya adalah Universitas Wilalodra. Dan yang ketiga adalah korban pembunuhan ini sendiri, yang namanya Budi Awaludin. Dan itu ada relevansinya, ada korelasinya. Jika salah satu anggota keluarga korban pembunuhan ini dalam memberikan kesaksiannya di muka persidangan membenarkan bahwa memang benar beberapa hari setelah ditemukannya korban pembunuhan yang merupakan adalah keluarganya, ada pernah kedatangan dari pihak Bank BJB terkait dengan pinjaman sebesar 270 juta. Nah, kalau hal ini kemudian kita korelasikan dengan motif pembunuhan, ini nyambung.
siap menginspirasi pencinta traveling. Ya kan? Iya kan? Makanya saya katakan, nggak ada kejahatan tanpa motif. Ya, nggak ada kejahatan tanpa motif. Tuh. Kecuali yang dilakukannya itu oleh orang dalam gangguan jiwa, ODGJ. Itu baru tanpa motif. Jadi motifnya terduga otak pelaku ini terkait penagihannya kepada korban Budi Awaludin. Kalau mau buka-buka. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah saudara Hilal berani mengklarifikasikan hal ini kepada pihak Bang JB? Kalau berani, tampilkan kepada publik daftar penerima kredit fiktif pada tahun 2014 dan 2015. Ya. Saya tantang nih kepada saudara Hilal. Ya. Kalau Anda berani mengklarifikasikan langsung kepada saudara Dudu, yang seharusnya Anda lakukan itu sebetulnya mendorong pihak kepolisian untuk menindaklanjuti informasi tentang keberadaan Aman Yani dan kebersamaannya dengan saudara Dudu. Namun justru Anda langsung mengklarifikasinya kepada saudara Dudu. Nah, makanya sekarang ini saya tantang, Anda berani tidak mengklarifikasikan kepada pihak Bank BJB, kemudian meminta kepada pihak Bank BJB cabang Sumber Kabupaten Cirebon untuk menampilkan daftar penerima kredit fiktif kepada publik. Wow. Ya, di situ Anda akan jelas siapa dari sekian puluh orang penerima kredit fiktif. Memang benarkah satu di antaranya itu adalah pemilik Wisma Darmatan? Memang benar enggak yang lainnya adalah Universitas Villa Lodra? Kemudian yang terakhir, benar enggak bahwa korban Budi Awaludin termasuk penerima daripada dana fiktif tersebut? Ya. Wow, sangat menarik ya teman-teman ya. Bapak Effendi menantang Hilal untuk mengklarifikasikan kepada Bank BJB terkait daftar nama yang tersandung dalam kredit fiktif di tahun tersebut, teman-teman. Wow. Akankah Bapak Hilal mendengar atau melihat video Bapak Effendi ini? Wah, ini menjadi menarik nih teman-teman nih. Adakah keterkaitannya hilangnya Ahmad Yani dengan kasus kredit fiktif 24 miliar ini, teman-teman? Saya sih percaya, teman-teman, Bapak Effendi ini mantan penyidik di kepolisian militer, teman-teman. Beliau berbicara seperti ini pasti sudah memiliki data, teman-teman. Tidak mungkin beliau menyenggol-nyenggol seorang anggota DPR kalau tidak memiliki data yang valid, teman-teman. Dan memang sampai saat ini pun Bank BJB tidak pernah memberitahukan atau mengumbar istilahnya daftar-daftar penerima kredit fiktif tersebut, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi gimana teman-teman menurut kalian, teman-teman? Adakah keterkaitannya Bapak Hilal ini dengan kredit fiktif tersebut? Coba tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum. Wow. Sudah analisanya sudah mendekat, tapi belum dibuka dulu. Nanti bikin kicau mania. Oke teman-temanku, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja malam ini kita buka dengan berita-berita yang sahdu, teman-teman. Nah, apa berita-berita sahdunya? Ketinggalan, jangankan ketinggalan, pasti juga ketiduran, begitu. Ayo jelita, naik dulu jelita. Aduh jelita, ini gimana nih? Ali Rizky mau naik. Ini ya yang mau naik ini ada R, ada Vira, ada Ali Rizky, ada Eni Ratnawati, ada Sanusi Usin. Ini mau naik bener nggak? Nanti dinaikkan bilang kepencet, kan nggak enak. Kenapa kok bisa naik di situ? Loh kok bisa ya dia naik sendiri ya? Dia kalau nggak ditekan kembali, ditarik kembali itu. Soalnya ada di situ ada permohonan minta naik. Tolong ditekan lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jelita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mr. Z. Ya Allah, terima kasih Mr. Z. Biar saya ketiduran berkali-kali masih dikasih kesempatan sama Mr. Z. Bukan main dah. Ya, lain kali kalau tidur di mute
ya, karena suara ngoroknya itu sudah sampai di Eropa. Innalillahi, masa nggak di mute, Mister? Astaga. Iya enggak, langsung ada cus gitu, jadi gimana ini? Lain kali kalau tidur ditutup aja supaya nggak cus gitu ya. Siap, Mister. Iya, nggak apa-apa sih. Nanti saya tayangkan di YouTube kok. Ada bunyinya keras sekali kok. Cus gitu. Jangan, Mister. Jangan, Mister, jangan. Aduh, ampun, Iya, iya. ampun. Coba. Oke, silakan disapa dulu teman-teman di bawah. Ada 500.000 nih. Waduh, 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang di bawah. Sehat-sehat semua. Ini ada Jesse yang ketawa-tawa. Ada Bang Gibran Hafiz. Ngono lo kata Bang Gibran, Mister. Nih teman-teman dari mana aja nih? Coba typing dari mana aja. Sambil typing, sambil tap-tap layar ya. Ya, boleh. Ini kita belum mulai, masih Wah, ada opening. aktivis HAM nih, Mister. Ya, nggak apa-apa, nanti kita kasih naik. Semuanya naik ya. Dibaca kok, itu ada yang naik tuh. Ada dari yang... Pekalongan, ada dari Cirebon. Ya, baca. Ada dari Madura. Taiwan, ada dari Bandung. Oh, Madura, Mister. Aduh, 24 jam ini pasti. Tuh, ada dari Cirebon, Taiwan. Wah, orang Cirebon posisi di Taiwan nih kayaknya, Mister nih. Sukabumi hadir, Cirebon hadir, Lampung, Tanggamus, Blitar, Lumajang. Waduh, Indramayu, Taiwan. Ini internasional bener ini. Sulawesi, Saudi Arabia, Mister. Waduh. Ada dari Saudi Arabia. Tulungagung. Siapkan kopi Mbak Jelita ya. Ya Allah, segalon. Sidoarjo, Subang hadir. Aceh hadir, Cianjur hadir, Indramayu Singapura, Cirebon Qatar. Waduh, Kuningan. Masya Allah. Mbak Enkarnasi dari Kuningan. Widyasari hadir. Widyasari di mana, Mister? Yang kita bahas temanya apa nih, Mister? Nah, nanti nih itu sama Mister langsung ya. Iya. USA, Mister. USA hadir. Indramayu. Ada USA. Taiwan, Masya Allah. Pati Malaysia. Ada USA, Mister. Ya, Waduh, bagus. bukan main. Dari mana lagi? Singapura, Cirebon. Masya Allah. Banyak pahlawan devisa nih kayaknya. Siapa? Ada dari Natuna, Mister. Ya. Dari mana aja Ada dari terus? Natuna. Turki, Bekasi. Tapi kalau ketiduran ntar dicubit lu. Aduh, jangan, ampun. Salam buat Trump katanya itu yang dari Timor Leste, Mister. Timor Leste. Salam untuk Timor Leste Bang ya. Jack Riting dari Timor Leste. Assalamualaikum, Turki hadir, Mister. Masya Allah. Masya Allah. Ada dari Turki. Waduh, selamat sore. Berarti masih sore di Turki ini ya. Coba Ya. dari mana lagi? Kayaknya banyak ini kalau kita bikin peta sampai Eropa ini, Mister. TKW kuliah hukum Mbak sama Mister Z. Wah, kuliah hukum gratis ya. Manfaatkan yang ada. Sydney, Mister. Sydney hadir. Sydney, Wah, Australia ya. Australia. Ya, baru jam 3:30 di mana? Di Turki baru jam 3:30 ya. Masuknya jamnya Eropa nih. Cirebon Timur menyapa, Mister. Bogor hadir. Wah, Sakam dari TKW Malaysia, Mas Mr. Z katanya. Waduh. Dari Wah, mana? ini Mr. Z kemarin banyak dari internasional, dari Malaysia. Malaysia. Mas Jawa hadir. Halo, Wah, Mas Malaysia. Jawa. Ada Mas Jawa nih dari Jawa mana nih? Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Wah. Semarang hadir, Mister katanya. Dari Ada nggak Semarang. yang dari Taiwan? Dari Taiwan ada nggak? Ada, tadi ada banyak, Mister. Ada 2 atau 3 nih. Yang dari Taiwan. Oh, luar biasa ya. Dari Taiwan, dari Singapura hadir
dari Malaysia. Waduh. Tuh. Neneng Gelis Bandung hadir, Masya Allah, gelis pisan. Taiwan tuh 2 tuh Mister. Yum sama Ivan. Oh. Taiwan banyak rupanya nih. Gimana Banyak bisa Mister. banyak begini? Indramayu kerja Oke, di oke. Taiwan. Pemalang Kak Jelita, Pemalang tuh. Mister, Oke, kita bukan cuma teman-teman. bisa bikin peta Indonesia aja. Tuh AS ada lagi tuh, dari AS Amerika Serikat, Tanjung Pinang. Oh, Hadir semua Mister. oke, keren, keren, keren. Oke. Ucapkan kepada teman-teman semua semoga sehat selalu di mana saja Anda berada, kemudian selalu murah rezeki. Silakan disapa seperti itu. Oh gitu. Iya Buat dong. teman-teman semua yang hadir di Komal Mister Z, insya Allah badannya sehat-sehat, walafiat ya. Aduh saya bingung nih kalau suruh ngomong Mister Z. Lo, kita ini anggaplah calon kepala desa nih. Ya, coba calon kepala desa. Iya, iya. Oke teman-teman, terima kasih banyak nih ya sudah hadir di tempat di komal saya ini. Insya Allah ya tidak ada komal saya berbicara satu kata pun. Silakan teman-teman nanti cari kalau ada satu kata yang salah, terus niat yang salah ya. Insya Allah tidak ya. Jangankan kok niat, kebayang aja itu tidak, untuk menyesatkan teman-teman itu tidak. Insya Allah semua kita akan sampaikan apa adanya ya, terkait dengan fakta-fakta. Untuk kali ini kita membahas mengenai fakta-fakta persidangan di kasus Indramayu. Ya teman-teman ya, kita tidak pada berpihak keperpihakan tidak ya. Kita hanya berbicara fakta-fakta persidangan. Kalau Anda mau berpihak, tidak ada masalah. Oh, itu urusan Anda, tapi saya pribadi, saya tidak ada kepentingan apapun di kasus ini. Yang saya soroti adalah adanya kejanggalan-kejanggalan di kasus ini. Dan ini bukan hanya saya yang membicarakan, ya, bukan hanya saya yang bicarakan. Yang mengucapkan ini sudah ahli ya, salah satu saya sebutkan adalah Profesor Dr. Yongki Fernando. Beliau menyatakan bahwa proses terkait dengan penyidikan dan penuntutan ini kurang profesional. Oke, ada yang marah, tentu saja nggak ada masalah. Silakan, woman in law, ayo naik. Tidak ada masalah. Kemudian tadi barusan juga saya putarkan mantan penyidik dari Denpom ya, Denpom. Dia mengatakan andai kata penyidikan tidak seperti ini dilakukan secara profesional tidak akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Faktanya sampai detik ini itu terjadi teman-teman. Terjadi pro dan kontra di masyarakat. Terakhir adalah adanya fakta persidangan, yang mana dalam fakta persidangan tersebut yang seharusnya sesuai dengan jadwal adalah pembacaan dakwaan, namun akhirnya ditunda. Alasannya juga gara-gara tidak profesional tentu saja. Ya, teman-teman semua, kehadiran alat bukti baru, TKP baru, saya berpikir bahwa itu akan memudahkan proses persidangan. Tapi nampaknya justru mempersulit proses persidangan. Sampai detik ini, saya ingin tanya sama teman-teman semua ya, kita ini kan interaktif ya. Saya ingin tanya kepada teman-teman dari Priyo dulu. Apa bukti Priyo bahwa Priyo didakwa melakukan pembunuhan berencana sesuai dengan dakwaan jaksa? Buktinya apa? Yang Priyo dulu, Priyo. Jelita, kira-kira buktinya apa, Jelita? Buktinya ya yang saya tahu ya, misal karena saya nggak baca dakwaan, ya
dari BAP pengakuan, Oke, dari terus apa pengakuan lagi? lalu kemudian ada sidik jarinya dicangkul kalau nggak salah, Mister. Oke, betul. Terus apa lagi? Itu yang saya tahu. Yang saya tahu Jadi itu, Mister. ya dari Prio, khusus Prio itu ada pengakuan bahwa dia turut serta ada di situ dia. Untuk pembunuhannya dia tidak mengakui, tapi dia sendiri yang mengatakan bahwa dia menguburkan 5 jenazah. Kemudian dia juga membersihkan darah para korban. Itu Prio yang ngomong itu. Prio yang ngomong. Ya, apakah itu meyakinkan hakim? Ya, saya tidak tahu. Ditambah dengan Prio sendiri yang nunjukin palunya. Ya, kalau dari dakwaan jaksa sudah clear sebenarnya nih. Oke, teman-teman, pengakuan sendiri benar, pengaku sendiri, dia ngomong sendiri dan dibuktikan dengan adanya memang mayat itu yang 5 orang itu. Nah sekarang saya tanya teman-teman supaya adil nih ya. Kalau Ririn, apa yang menjadikan Ririn terdakwa saat ini? Antara dakwaan dengan fakta persidangan. Silakan teman-teman tapping, baru kita bahas. Ivan, ya Ivan, sebentar Ivan. Apa kalau Ririn apa? Sidik jari, oke. Nggak apa-apa, Lalu betul CCTV, teman-teman. Mister. Mana CCTV yang mana? Kan di dakwaan bukannya CCTV Ririn itu, Mister. Aduh, CCTV belum sahih tuh, ya. Oke lah. Nanti kita bahas yang ada CCTV yang di toko. Ternyata itu ada orang lain di toko, teman-teman. Itu juga menjadi tanda tanya, teman-teman, ya. Oke, jadi dakwaannya Ririn itu didakwa melakukan pembunuhan berencana karena polisi menemukan adanya sidik jari di TKP, yaitu sidik jari di botol vape. Nah, kemudian ada sidik jari di pintu geser, sidik jari. Kemudian adanya CCTV katanya, tapi CCTV kan sampai sekarang ini masih penuh tanda tanya ya. Silakan menurut cerita seperti apa ini kasus ini, silakan. Ya, kalau menurut saya kasus ini kalau dilihat dari kasusnya memang kasus berat ya, Mister. Kasus berat karena ada 5 orang yang menjadi korban di sini, termasuk satu anak dan satu bayi, ya kan. Tetapi yang lebih berat lagi ya, itu cara pengungkapannya, Mister. Cara pengungkapannya yang sangat amat tidak profesional. Ini juga seperti yang Mister katakan, dikatakan juga oleh ahli pidana yang bersaksi di persidangan. Miris rasanya jika hal ini terus-menerus terjadi di negeri ini, Mister. Dan bukan 1-2 lah. Dan ya yang lebih miris lagi ya di persidangan ini yang sangat amat jelas ketidakprofesionalannya dan bahkan itu tanpa tedeng aling-aling gitu, Mister. Demikian kalau menurut saya, Mister. Iya, tadi dengar nggak kata-kata nih teman-teman, kata yang saya bacakan saya putarkan di YouTube tadi. Tidak mungkin ada pembunuhan begitu banyak orang tanpa motif. Tidak mungkin. Saya selalu bilang kan tidak mungkin pembunuhan begitu banyak orang tanpa motif. Beda kalau yang orang gila itu beda. Ini tuh orang-orang yang dituduh. Ya sekarang motifnya di awal adalah motif rental mobil 750, kemudian menjanjikan 100 juta, astaga. Kemudian ada lagi bisnis yang modalnya 900.000 akan mendapatkan keuntungan dalam 1 hari. Itu juga nggak masuk. Nah sekarang ini motifnya juga belum ketemu nih, sampai sekarang ini belum ketemu. Kalau dua orang ini, oke, saya ucapkan dulu selamat malam, selamat datang aktivis HAM. Selamat malam HAM.
Selamat malam, Mr. Ji. Ya, Di- ya Dengerin kan. ini sambil ngopi. Oh, sambil ngopi ya? Iya, Aduh, kopi saya lupa, habis nggak ada yang bikin. dilanjut dulu Mas Ji, dilanjut dulu lagi bikin kopi, lanjut dulu. Ya, 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 iya. Boleh, boleh, boleh. Seandainya kasus ini diungkap secara prosedural sesuai dengan prosedur dan apa ya KUHAP yang berlaku ya, gitu ya, Mister ya. Rasanya nggak akan bertele-tele seperti ini menurut saya, Mister. Dan saya yakin para penyidik itu bukan penyidik kemarin sore, jaksa juga bukan jaksa kemarin sore, Mister. Nah, mereka dipilih menjadi jaksa itu ada kriterianya kan, dan juga ada SOP-nya. Bagaimana menerima itu menjadi P21, berkas-berkas itu menjadi P21, Mister. Dan rasanya ini, menurut saya ini, Mister, rasanya ada kesengajaan di sini, Mister. Seperti ada kesengajaan. Jadi ya mudah-mudahan, Mister ya, mudah-mudahan hakim bisa berlaku adil, baik untuk korban maupun untuk terdakwa. Mendapatkan vonis yang seadil-adilnya. Demikian, Mister. Iya, untuk mendapatkan vonis itu kan hakim juga harus berdasarkan dengan apa namanya alat bukti yang bisa meyakinkan hakim. Untuk saat ini kan alat bukti itu menurut pendapat saya ya, karena hakim juga menanyakan itu, belum dapat meyakinkan hakim, itu pendapat saya. Ya, apa-apa saja yang bisa meyakinkan hakim. Ya, tentu saja kalau alat bukti CCTV seperti ini harusnya ahlinya dong yang bercerita, ya kan, ahlinya dengan keilmuannya ya yang tak terbantahkan kan, tapi nyatanya belum bisa itu membuktikan, secara digital forensik sampai saat ini tuh, makanya masih banyak tugas lah bahasanya ya. Makanya kemarin ada 2 kali ditunda itu gara-gara ini, Jelita. Nah, apa kira-kira yang mampu meyakinkan hakim itu loh? Karena dari dakwaannya itu nggak meyakinkan. Teman-teman sudah baca dakwaannya belum ya? Bacakan dulu, Pak Kan Bang Hos. sudah kemarin Abah. Selamat malam Abah. Selamat malam, tapi yang di bawah kan belum, yang di bawah. Ya sekali-sekali kan cari-cari sendiri kan juga bisa, Bah. Siap. Dakwaannya Prio dan Ririn ini loh. Abah sudah baca, Bah? Baru dengar seliweran aja, tapi belum punya. Jadi Abah butuh nggak? Butuh dong. Ada email nggak? Nanti saya kirim lewat email ya. Apa, Mbak? Mr. Z, saya mau, Mr. Z. Boleh. Aduh. Mau. Ya, nanti minta Abah aja ya. Oh, siap, Nanti Mr. kan, Z. enggak, nanti dikira saya minta nomor handphone. Nanti dikira ini kan repot kan ya enggak? Mr. Z, aku punya nomor handphone Mr. Z. Dapat dari mana? Ada deh. Mr. Z, Aduh, aku kalau boleh mau ya. nanya nih Mr. Z. Boleh. Dan di YouTube juga bertebaran. Ini Mr. Z tentang KUHAP nih Mr. Z. Kan di dalam persidangan itu saya dengar dari Pak Tony bahwa ketika ditanya oleh hakim maka Pak Tony menyerahkan kepada hakim sesuai KUHAP. Sesuai KUHAP yang berlaku. Apakah ada aturan tertentu di dalam KUHAP yang berkaitan
tentang hasil dari laboratorium forensik. Apakah boleh hasilnya atau BAP-nya dibacakan oleh jaksa atau harus ahli sendiri yang menjabarkan hasil dari uji labnya? Gitu, Mister. Apakah itu diatur di dalam KUHP? Demikian, Mister. Aku langsung jawab ya, diatur. Siap, Mister. Bagaimana aturan itu, Mister? Oh ya, pinter kau itu. Bagaimana aturan bunyinya gitu kan? Siap, Mister. Ya, oke. Ini kalau jam-jam begini lancarnya minta ampun nih Jelita. Tapi mungkin setengah jam atau 15 menit lagi udah nggak ada. Oke. Saya bacakan ya. Saya bacakan mulai dari sini ya. Saya bacakan dulu ya. Apa izin apa saya bacakan ini apa ya? Siap Bang Ji. Ya. Ini kacamatanya kok nggak enak ya? Harap maklum teman-teman. Namanya usia juga ya. Jadi kalau melihat itu tidak ada kacamatanya itu apa itu teman-teman? Buram. Harus ada kacamata. Nah ini kacamata yang untuk mengatasi radiasi itu ya ini. Jangan dikira Mr. G sok-sokan malam-malam pakai kacamata hitam. Bukan. Ini untuk anti radiasi. Kelihatan nih. Nah. Oke teman-temanku, karena ada pertanyaan, maka kewajiban saya adalah menjawab. Ya, yang pertama adalah di pasal 235. Apa bunyinya nih? Ayat 1. Alat bukti terdiri atas A. Keterangan saksi, B. Keterangan ahli, ya. B ya itu ya, keterangan ahli. C. Surat, ya, surat. D. Keterangan terdakwa. E. Barang bukti. F. Bukti elektronik. G. Pengamatan hakim. H. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Kemudian ayat 3, saya langsung ke ayat 3 ya. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dapat diautentikasi, harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Ayat 4. Hakim berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan. Ayat 5. Alat bukti yang oleh hakim dinyatakan tidak autentik dan atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Oke, itu baru terkait dengan alat bukti. Sekarang adalah keterangan ahli. Pasalnya adalah pasal 238. Jadi harus datang tuh ahlinya. Bagaimana bunyinya? Nih, saya bacakan nih. Pasal 238. Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada pasal 235 ayat 1 huruf B disampaikan secara langsung di sidang pengadilan di bawah sumpah atau janji mengenai apa yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Mbak Jelita? Siap, sedikit lagi, Mister. Jadi, kalau kita sama-sama dengar ya, Mister, apa yang dikatakan oleh jaksa bahwa dia akan membacakan BAP-nya. Dia akan membacakan BAP daripada saksi ahli, saksi yang memeriksa dari darah tersebut, dari laboratorium forensik. Jika itu terlaksana, Mister,
hanya membaca BAP-nya aja, apakah itu artinya melanggar dari pasal tersebut, Mister? Demikian. Iya dong. Iya dong. Nah, makanya begini teman-teman ya. Apapun persoalannya di sana di dalam proses persidangan itu menjadi catatan kita. Bukan, jangan bilang itu boleh, jangan bilang begitu ya. Menjadi catatan artinya pada kesempatannya nanti PH itu Tony RM itu akan mempertanyakan itu, bukan sekarang tapi nanti akan mempertanyakan itu. Begitu. Jadi kalau ada suratnya, kemarin kan sudah cerita itu. Kalau suratnya saja yang datang, sing jelas iki sopo, harus ada orangnya. Jadi ini kalau ahli ini begini ceritanya nih. Saya cerita dulu sedikit saja. Ahli itu dipanggil dulu nih. Yang sebenarnya ya. Ahli itu dipanggil dulu nih ke kantor polisi. Diceritain tuh perkaranya seperti apa yang menjadi keahlian saya. Misalnya itu tadi, oke, ceritanya perkaranya seperti apa, pendapat ahli seperti apa. Nanti dituangkan di dalam berita acara, kemudian di hasil analisa, habis itu kalau dibutuhkan datang ke pengadilan, misalnya ada menjelaskan tentang keahliannya itu, dia harus datang. Kalau dia tidak datang gimana? Ya berarti ada pelanggaran di pasal 238. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Nih, supaya apa? Supaya tidak dibantah itu. Tujuannya itu. Nah, terus kalau saya mau membantah, misalnya nih ahli saya adalah Abah. Abah tidak datang, padahal saya mau nanya ke Abah, tapi Abah nggak datang. Saya nanya sama siapa? Cerita. Ya bingung nanyanya sama siapa, Mister? Nanya sama kursi. Lah emangnya kursi bisa jawab? Tanyanya pada rumput yang bergoyang. Iya. Izin Mr. Ji mau nanya. Ya. Aktivis boleh, silakan. Assalamualaikum Abah. Salam. Sudah bikin kopi? udah Abah. Ini Mr. Ji terkait pembunuhan berencana. Yang saya tanyakan tuh, ada gak saksi atau bukti perencanaannya gitu Mr. Ji? Itu aja. Cukup itu aja cukup. Iya, sampai saat ini kalau di dalam dakwaan ini lagi-lagi saya katakan ya, kalau di dalam dakwaan jaksa, nih dengerin ya, di dalam dakwaan jaksa itu ada di dalam dakwaan jaksa itu, yaitu ada bunyinya nih, tanggal 24 Agustus, Saudara Ririn minjam palu untuk dipotong itu toh, kemudian di situ tuh ada yang akan digunakan untuk ya kan merampas nyawa. Itu ada itu kalau di dalam dakwaan jaksa. Ada. Dalam dakwaan jaksa ya ada. Tetapi, nah ini ada tetapinya, Bang aktivis. Saat Priyo ditanya, Priyo itu kan membantah. Priyo itu kan membantah dari dakwaannya jaksa. Kalau membantah dari dakwaannya jaksa, hilang lagi kan tuh perencanaannya. Gitu. Jadi sampai saat ini belum diketemukan itu perencanaannya kapan, di mana. Oke. Kapan, di mana, kemudian harus melakukan apa. Oke. Kalaulah katakanlah ini perencanaan,
masuk itu begini caranya, cara memandangnya perencanaan itu. Apa yang akan saya lakukan? Apa pembagian perbuatan itu? Kemudian bagaimana nanti setelah saya melakukan? Itu masuk semua perencanaan. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, kawan-kawan semua juga yang ada di bawah, mungkin ya dakwaan jaksa itu mungkin perencanaan. Supaya hukumannya itu ada hukuman mati, seumur hidup, 20 tahun penjara. Tapi orang melakukan pembunuhan berencana, tapi kok kayaknya bingung. Bingungnya kenapa? Nih, cara larinya. Cara sembunyinya. Cara larinya tuh begini. Pergi kemana terus tidak tahu, kemudian akhirnya balik lagi. Kemudian, kalau yang biasa kita pelajari tentang ya anatomy of crime, orang habis melakukan itu, langsung kabur sejauh-jauhnya. Tapi yang ini aneh, kok ada di dalam hotel ya? Kok tenang tidur di hotel ya? Kok mobilnya mogok ya? Kayak gitu-gitulah. Jadi perencanaan itu, kalau memang ada perencanaannya, berarti perencanaan yang tidak bagus. Perencanaan yang goblok. Bagaimana perencanaan yang goblok? Kalau orang itu mau membunuh itu sikat saja, tas, ambil barangnya, kabur. Logikanya begitu kan? Tapi kalau ini enggak, lucu ini. Balik lagi, datang lagi, dan sebagainya. Oke ya. Terkait itu Mr. J, isi HP-nya Ririn itu bisa dikategorikan ke bukti berencana nggak? Soalnya itu kan dia ngedownloadnya itu sehabis kejadian, bukan sebelum kejadian. Mungkin kalau sebelum kejadian bisa dikategorikan berencana ya. Ini kan sesudah kejadian Mr. J. Itu bisa dimasukkan ke rencana nggak? Yang download apa itu bangke-bangke itu? Iya, ya gitu Mr. J. Oke. Ini saya bilang, makanya jangan download tuh jangan setengah-setengah atau terkait HP. Itu semua pemilik HP bisa. Itu tidak menunjukkan bahwa dia melakukan. Coba bagaimana bisa perencanaan dengan bukti adanya downloadan? Nggak akan ketemu. Yaitu kalau mau dikait-kaitkan dipaksa untuk mendekat itu jauh. Karena yang mau didorong sekarang ini, kalau perencanaan itu, ini kan bagaimana masuknya, kemudian bagaimana menyelesaikannya, bagaimana keluarnya. Ini seolah-olah kan bingung, jadi perencanaannya di mana? Dan itu juga sementara sering ya kita bicarakan di sini. Jadi sampai saat ini ya, kalau tadi itu dikatakan tanggal 24, kemudian pembunuhan tanggal 29, itu sebenarnya perencanaan hitungannya di jaksa. Masalahnya itu dicabut sendiri oleh Ririn. Karena Ririn mengatakan, Priyo mengatakan, membenarkan sebagian, juga mencabut sebagian. Artinya perencanaan itu hilang. Begitu kawanku. Naik Bang Ae. Sedikit nambahin boleh, Mister? Boleh, silakan. Jadi jurnal itu kan downloadnya tanggal 1. Itu di mana hari penemuan jenazah kalau nggak salah kan. Sementara jurnal itu yang kayak bagaimana cara penyidik menyelidiki kasus pembunuhan gitu kan, Mister. Nah, kalau itu masuk dalam perencanaan harusnya itu di-download sebelum kejadian. Nah, sementara sudah kejadian, sudah ada jenazah, sudah ditemukan jenazah, sudah ditangani oleh penyidik, kenapa baru itu terdownload? Itu sebenarnya yang jadi kejanggalan tuh di situ, Mister.
Kenapa di tanggal 1 di-downloadnya gitu loh. Kalau mau masuk perencanaan ya maunya tuh sebelum. Sementara kalau udah ada di tanggal 1 udah ditemukan mayat, lalu kemudian udah datang itu para penyidik di TKP, ada tim Inavis dan lain-lain. Apa gunanya download itu, Mister? Nggak mungkin dia kembali ke TKP lagi kan? Iya, Nggak mungkin dia balik lagi ke TKP. Nah, begitu, Mister. Kalau pendapat saya, Mister. Demikian, Mister. Maksudnya itu Mister. Maksud saya itu tadi itu pertanyaan. Malam Mr. Z. Selamat malam Bang Ari. Malam, Bang Ari. Alhamdulillah penilaian Mana Bang saya Sehat. jaksa udah membantu Ririn sama Prio, terkhusus Ririn. Alhamdulillah. Kenapa jaksa sudah bantu? Dia mendakwakan dengan pasal yang gede, tetapi dia juga menerima barang bukti yang kabur-kabur dan tidak jelas, bahkan ahli pun yang sekarang lagi ramai. Jadi alhamdulillah, tidak secara langsung jaksa sudah membantu mereka berdua. Ya, secara umum semua berpandangan bahwa jaksa mendakwakan dengan hukuman yang berat dan hukuman mati. Tapi secara ke dalam jaksa juga membantu mereka dengan menghadirkan alat-alat bukti yang ketidaksesuaian. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ari Ambon. Selamat malam Bang Ai. Malam Mr. Z. Nah, Maaf tadi abadon HP sebentar pergi ini. oke. Gimana? Nih, oke. Saya lanjutkan tadi ya. Kalau perencanaan itu bukan setelah baru direncanakan, bukan begitu ceritanya. Perencanaan itu diawali di awal. Nanti saya masuknya lewat sini, pulangnya lewat sini, ada CCTV di mana aja supaya saya nggak kelihatan. Kemudian sarung tangan itu perencanaan. Kemudian nanti habis selesai ini saya larinya kaburnya lewat mana, kemudian kemana itu masuk semua dalam perencanaan. Begitu. Tapi kalau orang bingung sendiri, ya kita bisa lihatlah. Bingung sendiri. Adakah orang habis gini malah tidurnya di hotel, bisa nyenyak di hotel. Ya contohnya seperti itu. Tapi teman-teman lain di sebelah sana itu ya punya keyakinan sendiri, yaitu sah-sah saja. Biarkan saja, karena saya jujur ya, saya katakan tidak ada kepentingan saya. Tetapi kalau di tempat-tempat lain sana ada itu sudah bukti, itu harus di ini, itu harus di itu. Saya pernah mengatakan bahwa nih dengerin nih, sejak di pertengahan sidang itu mulainya berubah antara Ririn dan Prio itu tidak sejalan lagi itu, ya dari situ. Sehingga maka kita juga ini akhirnya terbelah-belah. Bagaimana Abah? Ya, selamat malam semuanya, Bang Ai, Bang Ari, aktivis, Mbak Malam Jelita, Abah. wabil khusus, Bang Ji, juga para netizen yang ada di bawah ya. Selamat malam, sehat selalu. Tetap kita berpandangan yang objektif sesuai fakta persidangan. Kalaupun kita berasumsi yang di luar persidangan, ya sah-sah aja. Yang jelas kita sudah menyimak dari awal penyajiannya seperti apa. Jangan sampai dia yang pusing dasnya sendiri gitu ya. Jadi ya kalau diawali dengan seperti ini, endingnya pun pasti nggak maksimal. Kalau kita ulas lagi mengenai alat bukti, barang bukti, ya itu aja yang disajikan dan yang dibacakan pun oleh mereka yang bukan ahlinya, kecuali dibacakan di muka persidangan itu dengan ahlinya. Ya, mungkin kan bisa kita menilai secara objektif. Apa yang dikatakan Bang Ari tadi juga ya seperti itulah.
keadaannya. Siapa yang menguntungkan, siapa yang diuntungkan dengan perkara ini, akibat ya penyajiannya ya kurang pas dan kurang maksimal ya dari awal. Jadi apa yang dimohonkan ya endingnya seperti ini. Banyak kekurangan-kekurangan yang memang dimohonkan oleh Pak Hakim. Nah, ditanya seperti ini, tempo hari dijelaskan, ya belum siap, ya mungkin maybe tanggal 17 ini bisa siap segala-galanya, baik itu ahli digital forensik maupun DNA-nya bisa disajikan agar terang benderang perkara ini. Nah, kita tidak berasumsi lagi, tapi ya memang faktanya disodorkan semua, walaupun kenapa tidak dari awal kan pertanyaannya itu, yaitu tanyakan saja pada rumput yang bergoyang seperti itu. Sementara rumput bergoyangnya diam dulu, Bang Ji, terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi ada dari Jelita itu saya ingin tambahkan lagi ya Jelita ya terkait dengan ahli ya, karena Siap, kan Mister. itu ahli harus datang, kemudian menyampaikan apa hasil pemeriksaannya, gitu kan, ya, apa pemeriksaannya. Nah, kemudian di ayat berikutnya itu bunyi begini, nih, tadi ayat 1 kan, ahli harus datang dan menjelaskan di depan hakim terkait dengan keahliannya, begitu kan? Oke, sekarang nih ayat 2 nih. Dalam memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, ahli tidak wajib menyampaikan surat tugas atau surat izin dari institusi atau lembaga di mana ahli bekerja ya. Kalau kemarin-kemarin kan ada alasan tuh dari kampus, dia bilang nggak ada izin dari rektor. Kemudian kalau nggak ada izin dari rektor, pengacara yang satu, kenapa nggak ada izinnya, kayak gitu-gitulah. Nah, oke, terus ayat 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2 dikecualikan terhadap ahli yang sebelum memberikan keterangan di depan sidang pengadilan perlu melakukan pemeriksaan, penelitian, atau pengamatan terlebih dahulu terkait perkara tersebut. Tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian lanjutannya di pasal 239. Ya. Pasal 239 terkait dengan surat. Nah, kalau hanya surat saja, ini nih. Surat sebagaimana dimaksud pada pasal 235 ayat 1 huruf C dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yakni A. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang membuat keterangan mengenai kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang tegas dan jelas mengenai keterangannya. Yang C langsung ke C ya. Surat keterangan ahli yang memuat pendapat. Ya, dengerin nih. Surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dirinya, dan surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa ahli harus menjelaskan di depan hakim. Sudah clear, sudah tidak ada lagi ditawar-tawar.
Begitu cerita. Siap, Mister. Ya, berarti kita Ya, lihat aja nanti jaksa ya, Mister, apakah dia menghadirkan saksi ahli atau hanya BAP aja. Justru ini kan menjadi tanda tanya kita, Mister, kalau ternyata hanya BAP saja dan sudah jelas berarti ada pasal yang ditabrak di sini kan, yaitu pasal 238 tadi, Mister ya, tentang ahli ya, Mister. ya, Pasal ya, makanya, 238 ya, dan siap, Mister. makanya yang berlaku pada Tony ini bahasanya teman-teman ambillah wait and see, menunggu dan melihat. Nanti setelah itu baru dia bantah dengan kesempatan yang ada pada dia. Mas pasti ada kesempatannya itu. Oke, silakan sebelum ke teman-teman yang di bawah nih, yang banyak pertanyaan di bawah nih. Lanjut. Sedikit lagi, Mister, sedikit lagi. Boleh, Sedikit boleh. lagi. Apakah ini menjadi wewenang hakim? Atau hakim juga harus tunduk dengan pasal 238 ini, Mister? Atau hakim punya wewenang untuk membolehkan jaksa membacakan BAP-nya saja tanpa menghadirkan ahli? Satu. Lalu yang kedua, nggak dikit banyak berarti. Yang kedua, eh, tadi itu, terus yang kedua, seperti apa idealnya hakim menghadapi apabila jaksa hanya membacakan BAP-nya saja? Seperti apa sikap hakim idealnya, Mister? Demikian, Mister. Oke. Ya, kalau itu kita ke pasal 229. Setiap orang yang dimintai pendapatnya sebagai ahli, ya, ahli kedokteran, kehakiman, ahli lainnya, wajib memberikan keterangan ahlinya demi keadilan. Semua ketentuan mengenai saksi berlaku juga bagi ahli. Memberikan keterangan dengan ketentuan bahwa ahli yang mengucapkan sumpah atau janji tersebut akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Pasal berikutnya di 230. Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Nih, contoh, tadi disinggung tuh, kalau ada keahlian, ada ahli yang menjelaskan di depan persidangan, itu ternyata keterangannya memojokkan seseorang, katakanlah kliennya, maka pengacara itu bisa mengajukan, mohon izin yang mulia, kami juga memiliki ahli tandingan. Boleh, ya. Makanya tadi ini bunyinya begini, dalam hal timbul perlawanan yang beralasan dari terdakwa atau advokatnya terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud ayat 1, hakim memerintahkan agar hal tersebut dilakukan penelitian ulang, termasuk penelitian ulang atas keterangan ahli tersebut. Nah, berarti hakim berwenang kan? Ya enggak? Siap, Mister. Nah, oke. Apa lagi nih? Seperti apa idealnya hakim bersikap apabila jaksa hanya menghadirkan BAP, Mister? Ya, itu penilaian hakim ya. Penilaian hakim benar. Jika hakim nanti, silakan Anda bacakan ya, itu urusan hakim. Apakah itu menjadi alat bukti? Ya tentu saja kalau begitu kan janggal kan. Terus bagaimana mau bertanya? Pihak pengacara bagaimana mau bertanya? Kalau itu keahlian kedokteran katakanlah ya, contoh nih DNA. Bagaimana mau ditanya kalau hanya kertasnya doang? Kita pakai logika itu. Yang jelas di dalam KUHP orang itu harus hadir di depan hakim, kemudian menjelaskan apa yang sudah diteliti. Oke, kalau nggak percaya nih dengerin. Bang Ai, silakan Bang Ai.
Iya, Mr. D. Jadi ya kembali lagi bahwa eh, se- hasil kerja lab dari ahli itu tetap harus dipresentasikan oleh sang ahlinya agar bisa diinterpretasikan atau dijelaskan ke khalayak publik yang awam. Karena bahasa lab itu terlalu teknis ya untuk keilmuan itu aja gitu. Jadi di sini pentingnya peranan saksi ahli untuk menjelaskan itu semua di depan pengadilan agar bisa diterima oleh pengadilan dan juga publik. Kira-kira gitu, Mas Rizky. Menurut Iya. saya gini, Mr. G, ahli nggak usah datang aja, biar aja jaksa yang terangkan, supaya kalau ditanya sama hakim nggak bisa jawab, lebih bagus biar diketawain orang sidang, itu lebih bagus. Dalam Proklamasi ya, Bang Ari. Iya, Aku Udah tahu. tanggung ya Bang Ari ya, Aku tahu. udah tanggung ya. udah tanggung begitu. Aku tahu ada tujuannya kan. Iya, jadi kita berdoa mudah-mudahan ahli nggak datang, biar nanti dibacakan oleh jaksa, nanti hakim yang tanya jaksa, kan gitu. Kalau nggak bisa jawab, nah baru hore, begitu. Ada bagusnya juga, begitu. Ini Izin Mr. Z, ini Ivan di Iya, bawah, iya, iya. dia tuh dari tadi ngomong nulis komentar masalah CCTV yang 3 orang itu yang mana Mr. E? Jadi begini, saya terangin dulu terkait dengan apa yang disampaikan Pak Tony. Seharusnya ada 3 CCTV yang sudah masuk dalam berita acara harus diputarkan. Tapi ternyata yang ke bengkel atau ke material tidak diputarkan. Ada apa gerangan atau sengaja atau tujuannya untuk membela mereka berdua. Itu. Oke. Terima kasih. Sabar dulu ya. Sabar dulu ya Bang Arya. Ini ada pertanyaan di bawah. Coba aktivis HAM, coba apa yang kamu dapatkan tentang CCTV itu, aktivis HAM? Ya, Mr. Ji, tadi saya sempat ngelihat emang ada 3 orang yang lewat di CCTV itu. Bukan lewat dong, maksudnya CCTV VT-nya lewat VT-nya, tapi kan orangnya nggak lewat. Lewat, ada kelihatan Mr. Ji, jelas. Kelihatan jelas ada 3 orang di situ, nggak berdua. Nah, Boleh oke, tahu oke, CCTV oke. manakah? CCTV toko. Yang di toko ya, yang pasirin ke belakang mobil, ada 1 orang lagi jalan. Nah, dari depan mobil ada lagi 1 orang lagi masuk. Berarti berbeda dengan CCTV yang dari rumah yang jauh itu ya, yang ada 3 masuk, tapi itu nggak ada mobil. Oh, beda Bang, ini mah yang ada mobil. Enggak, Yang ini dari- saya ceritakan yang dulu. dari belakang. Saya ceritakan dulu. Bang Ai, jadi justru menimbulkan pertanyaan. Bang Ai, saya jelaskan dulu. Jadi ini ceritanya gimana ya ambilnya nih? Ambil handphone. Kunci mobil aja nih. Bang Ai, ini mobil. Mobil itu dari toko ini kan, dari toko ini itu ke belakang mobil nih. Ini yang jelaskan polisinya loh. Terlihat dengan jelas Ririn menuju ke mobil bagian belakang dan selanjutnya mengambil terpal. Di waktu yang bersamaan Prio ya. Di waktu bersamaan Prio
meninggalkan mobil menuju ke rumah. Oke. Iya. Nah, tiba-tiba di depan mobil ini ada yang sementara lap-lap kaca mobil. Ririn masih di sini. Prio pergi ke rumah. Tapi ada orang yang di depan mobil. Sementara kan nggak kelihatan gerakannya, tapi seperti ini, lap-lap mobil. Begitu loh Bang Ai. Oh, oke. Oh, berarti yang ngelap Jadi mobil Kalau ini nggak bukan percaya, Rio bukan, ini ada kan adegan lain lagi tuh kalau ngelap mobil yang kemarin. Beda lagi nih adegannya. bukan, makanya kalau dikasih video dilihat, jangan hanya terima kasih Mister tapi nggak dilihat, percuma. Ya, saya belum detail tadi. Belum sempat Saya seharian sudah, ngecekin ini, Mas. oh sampean seharian ngecekin, nih saya tuh seharian mantengin tuh CCTV sampai 30 kali tuh. Oke. Nanti saya lihat lagi deh, Mas. Ya, oke ya teman-teman ya. Jadi memang benar di CCTV itu dijelaskan oleh polisi sendiri. Yang menjelaskan polisi sendiri yang ada di pengadilan itu. Jadi dia kan ngambilnya dari rekaman itu. Terlihat di sini adalah Ririn sedang keluar dari toko, kemudian mengambil terpal katanya gitu. Nah, Ririn tuh masih di situ. Prio keluar dan menuju ke arah rumah. Itu ada gambarnya, ada CCTV-nya karena CCTV mengarah ke sana. Nah, CCTV yang ini menangkap orang yang sementara lap-lap kepala mobil. Nah, makanya DVD saya itu menanyakan, kira-kira dalam rekaman CCTV ini ada berapa orang? Nah, teman-teman sudah pada tapping tuh. Ada yang menjawab 3 orang. Itu ada di VT saya. VT saya itu saya kirimkan jelita. Ada jawabannya jelita. Terima kasih Mister, tapi orang dibuka. Buktinya rarti. Ya Ra? Belum sempet, Mister. Aku baru pulang kerja ini. Ya kalau begitu ya jangan bilang Siap, terima Mister. kasih. Siap, Mister. Saya, Siap salah, ya, Mister. saya kirimkan ke Abah, nggak dibaca, tapi Abah bilang mantap, dusing mantap ya Abah. Ketahuan. Ah, Entah, yang kelihatannya cuma 2. ya makanya saya bilang, ayo Abah fokus mata itu 3 Abah. Lingkarannya itu kan ada 3 Abah. Begitu ya, aktivis HAM ya, begitu ya, ada 3 ya. 3 Mr. Ji, cuman kalau menurut saya yang lihat dari postur tubuhnya justru yang ngelap mobil itu seperti Prio. Kalau yang jalan kaki itu kayak beda itu dari postur tubuhnya, kayak bukan Prio itu. Ya, ini kan mendengarkan penjelasan dari Pak polisinya toh. Jawab. Tuh. Penjelasan Pak. Nah kalau kita ini menjelaskan sendiri kan nggak bisa nggak, ya nggak? Iya benar Pak. Jadi Pak polisinya yang menjelaskan pada saat di pengadilan, itulah bunyinya. Pak polisinya mengatakan nanti akan ada sambungannya, kan begitu? Betul Mr. Ji. Ya, ya. Oh tuh disuruh Izin nonton tuh. menambahkan. Ya, disuruh nonton di YouTube-nya Siap. siapa itu. Oke. Silakan. Dede Sumitro, Mister. Jadi gini, Mister, kalau emang, aduh menyesal banget saya kalau nggak merhatiin tadi tuh ya. Dimaafin, Mister Zi. Kalau emang demikian, ada 3 orang, artinya ini malah nyambung justru sama keterangannya Ririn ya, keterangan Ririn. Jadi ketika dia kembali dari Penganjang, dari asrama Penganjang, lalu dia melihat Prio ada di toko apa namanya, di tokonya Budi, dan di situ juga ada Joko, dan si itu kembali sama Joko datang ke situ. Coba deh teman-teman, ada yang masih inget nggak itu? Kembali ke apa?
ketika Astagfirullahaladzim, ketika Ririn Ivan, dan Joko itu Ivan naik, kembali, Ivan naik, ketika Ivan, Ririn Ivan. dan Joko itu kembali, lalu si Prio itu udah ada di dekat toko situ. Begitu, Mister. Coba Ya, koreksi makanya kalau aku ini. salah ya. Iya bener ada 3 orang ya. Nah, silakan Bang Ai, silakan dicermati apa hasil pengamatannya Bang Ai. Iya kelihatan 3 orang. Betul betul. Cuman ini kan sebelum ngangkut yang di aku beras itu kan sebenarnya kan. Oh iya itu balik lagi ke depan. Mm-mm. Eh iya betul Mas Herdi. Kalau kemarin itu saya sempat lihat sebenarnya tapi saya pikir orang lewat itu. Ternyata bukan ya. Kalau diperhatiin dia sempat masuk ke Ya toko. karena narasinya dari kepolisian itu ini orang lewat. Coba dengar di persidangan Prio deh. Oh, Narasi ntar saya dari coba ini kepolisian lagi itu deh. bilang, ya, Saya coba replay yang punyanya Freddy itu. Ya, kemarin saya tangkapnya itu orang lewat gitu. Tapi ternyata bukan. Dia masuk ke toko, kemudian balik lagi ke mobil. Jadi di posisi sopir sekarang nih. Setelah ngelap, masuk, duduk di posisi sopir. Sepertinya. Jangan-jangan si Ipan. Oke, aktivis HAM, oke. Lanjut. Enggak, jadi kapan Anda mengetahui bahwa itu 3 orang? Kalau merhatiinnya baru sekarang sih Mr. D. Cuman sebenarnya udah tahu waktu nonton videonya Freddy itu. Apa kan rekaman yang paling panjang kan Freddy siapa itu ya? Itu saya lihat Freddy Sudaryanto itu ada 1,5 jam tuh Mr. D yang ini. Nah waktu itu saya sempat lihat adegan ini. Cuman saya pikir tuh orang jalan lewat gitu loh. Tapi lalu saya perhatikan sisi kanan kan. Tadi saya coba replay sisi kanan nggak ada orang lewat. Oh berarti betul dari mobil ngelap. Memang iya betul ada gerakan tangan ngelap sih. Cuman sebentar tapi paling cuma setengah detik atau 1 detik gitu. Habis itu dia masuk ke toko, keluar lagi ke arah mobil, posisi depan mobil. Saya asumsikan tuh masuk ke mobil lagi lewat sisi sopir, pintu sopir, nungguin di mobil. Ya. Bagaimana? Ini asumsi ya. Kalau yang itu tadi fakta, yang ini asumsi. Silakan Bang Ari, asumsi Anda. Asumsi saya itu lebih kental kepada Joko. Dan kalau itu benar ya akan jadi kenyataan bahwa pembunuhan ini adalah 4 orang itu juga terlibat. Kan dari kemarin-kemarin setiap Kamal tidak mau mengakui bahwa ada orang lain, cukup 2 orang. Tapi hari ini teman-teman semua mengakui bahwa ada 3 orang. Mungkin besok-besok teman-teman juga mengakui ada 4 orang. Dan selanjutnya mengakui ada 5 orang. Terima kasih.